Berlatar pada tahun 1906 lebih tepatnya, tahun ke-32. Kekaisaran Guangina. Cerita diawali dengan memperlihatkan penyerangan brutal terhadap tempat tinggal seorang pimpinan wilayah. Penyerangan itu dilakukan oleh kelompok bandit di bawah pimpinan Liu. Ini bebangusnya untuk membabat habis keluarga pimpinan dan mengambil alih kekuasaan. Di tengah penyerangan yang masih berlangsung, anak dari pimpinan bernama Yinan terlihat. Setiap pintu rumah berharap ada yang bisa membantu. Namun, hal itu sia-sia saja karena tak ada satupun warga yang berani menolong meski hanya sekedar nung dari balik jendela. 20 tahun berlalu sejak perebutan kekuasaan. Para bandit dari berbagai kelompok dan wilayah masih tetap bermunculan. Bahkan lebih meresahkan, terlihat dari bagaimana mereka meminta jatah bulanan dengan nada memaksa pada salah satu pengusaha. Karena ia tidak sudi memberi upeti, maka inilah yang terjadi. Dan inilah Yinan sekarang seorang ahli bela diri yang nyambi jadi seorang bandit untuk mendapatkan uang. Di mana Leu si bongsor dan Ming si grengseng tapi bisa diandalkan dalam hal pergelutan. Mereka menghampiri si pengusaha untuk memberi bantuan. Meski akhirnya tetap dibayar-bayar kene. Selesai dengan drama di pagi hari, mereka mampir ke warung Teh Yuli untuk sekedar ngopi dan sarapan bubur ayam lama. Datang seorang wanita bernama Yang Yugugegun Nyoro teh anget tanpa punten-punten acan. Setelah digenggereuhkan oleh Ming bahwa itu tidak sopan, Yue akhirnya jujur bahwa ia ingin meminta bantuan Yinan CS untuk melenyapkan nyawa seseorang. Bukan tanpa alasan, Yue ternyata melihat Yinan saat berkelahi tadi dan cukup yakin jika mereka bisa diandalkan. Entah seberapa besarnya lisianan ini, ia sama sekali tidak terkejut saat Yue memintanya untuk membunuh seseorang. Apalagi setelah Yue berani membayar dengan satu batang emas seberat 10 kilo. Hal itu membuat Yinan semakin curing hak dan meminta sketsa orang yang harus ia eksekusi. Karena saat ini Yue tidak membawa emasnya, ia memberikan gelang 24 karatnya sebagai tanda kesepakatan. Yinan diminta untuk datang ke desa bernama Fanjing di seberang gunung ini. Tanyakan pada Mosmas tukang bubur yang biasa mangkal di alun-alun untuk membahas kelanjutan misi ini di rumah. Ayo Ting. Esoknya Yinan CS langsung pergi ke desa Fanjing. Setelah mendapat informasi dari Mosmas bubur ayam, tibalah mereka di depan rumah Yue yang ternyata lumayan besar. Sampai akhirnya bocah Pika Sebele ini ternyata adalah anak angkatnya Yue. Meski kadang Pikaro Deteon, Yue tetap sabar merawat si bocah yang hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya tewas saat dirampok oleh para bandit beberapa tahun. Selesai dengan si bocah, Ye langsung mengutarakan misi yang harus Yinan selesaikan, di mana Yinan CS cukup dibuat terkejut saat mendengar jika orang yang harus Yinan bunuh tidak lain dan tidak bukan adalah Yue itu sendiri. Sunny Yue pun menjelaskan bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang anak bandit penguasa wilayah Fanjing bernama Kita, panggil saja si Ujang. Demi keselamatan warga desa yang sudah tak sanggup memberi upeti dan terus mendapat penindasan, Yinan diminta menghabisi Yue saat ijab kabul selesai dan akan melakukan malam pertama tepat sebelum ia digadabah oleh si bedebah Ujang. Sejenak, kita tinggalkan dulu Yue dan beralih ke tempat lain saat seorang pria plontos, atau kita panggil saja Samsul ini bebangusnya tengah menghadiri pertemuan dengan pejabat wilayah untuk membahas bisnis mereka yang sedang berlangsung. Namun, karena ketua bandit tidak bisa hadir, maka Samsul sebagai penasihatlah yang diutus untuk mewakilinya. Sebelum pulang, Samsul yang ternyata ayahnya Ujang pun mengundang para pejabat untuk hadir dalam acara nikahan anak semata wayangnya. Bukannya mendapat respon baik, Samsul justru dibuat kecewa saat para pejabat ngabaliur seolah tidak peduli, sehingga situasi yang tadinya tenang seketika menjadi tegang saat Samsul mulai menunjukkan sisi kebanditannya. Ia yang notabene sumeyuma berada di lingkungan keras pun mulai mengintimidasi satu persatu pejabat sampai dibuat ngadek-dek tidak walakaya. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Yue dan keluarga mengadakan acara siraman sebelum pernikahan dilaksanakan. Tak hanya keluarga, semua warga desa ikut hadir dalam upacara ini. Berat sebenarnya bagi mereka membiarkan
Yue menjadi korban. Tapi itu sudah keputusan Yue itu sendiri. Selesai siraman, muncullah Samsul dan Anti-Anti membawa Yue bersamanya. Alih-alih membantu, warga yang pada dasarnya takut pun sama sekali tak membantu. Dan malah, Pak Briek meninggalkan keluarga Yue tak rela anaknya menikah dengan keluarga bandit. Sang ayah menyembuhkan Yue di tempat rahasia, dan karena sang ayah kekeh tidak mau bicara, Samsul dengan teganya menyuruh salah satu anak buah untuk mencongkel kuku si bocah yang notabene seorang bocah kecil. Seorang bocah lo ini, ya Allah, mendengar anak angkatnya berteriak kesakitan. Yue segera keluar dari persembunyian untuk menyerahkan diri demi keluarga dan warga desa yang Yue sayangi. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Selesai sarapan dan menyusun rencana untuk menyelamatkan Yunan CS, langsung bergegas naik gunung untuk menyelinap bersama tamu. Undangan lain yang kebanyakan dari mereka adalah kelompok bandit kejam dari berbagai belahan wilayah di Cina. Tidak seperti tamu undangan konvensional pada umumnya yang punya adab terhadap sohibul bait. Para bandit yang memang tidak tahu sopan santun pun seenak jidat membuat keributan hanya gara-gara perebut kursi agar bisa duduk paling depan. Sampai akhirnya selesai dengan keributan barusan. Kita akhirnya akan diperlihatkan dengan sang pimpinan sekaligus jojongkot para bandit di wilayah Cina ini. Setelah diingat-ingat, Inan tampak tidak asing dengan bebenguk sang pimpinan. Karena ternyata orang yang ada di hadapannya saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah Liu, alias ketua bandit 20 tahun lalu, yang membantai habis keluarga Inan dan mengambil alih kekuasaan wilayah itu dari keluarganya. Dikira semua tamu akan diizinkan masuk, Liu rupanya sudah mempersiapkan sebuah permainan untuk menyeleksi siapa saja yang boleh menikmati jamuan di dalam. Salah satu ajudan melemparkan delang koin perak dari atas tebing. Untuk semua orang, cari, dan barang siapa yang bisa menemukannya, maka mereka berhak masuk menyaksikan proses akad nikahnya. Tepuk tangan ya! Pertarungan antar bandit pun pecah dan menyebabkan puluhan nyawa melayang sia-sia. Sementara mereka saling tikam, memperebutkan koinnya. Lewu yang penakut dan tidak bisa berkelahi pun memilih pura-pura mati di tengah puluhan mayat yang tergeletak. Dan tiba-tiba selesai dengan Lewu yang berhasil selamat dan mendapat koin dari salah satu mayat. Kita akan diperlihatkan dengan si Gereng Sengming yang terlihat menahan diri dalam pertarungan dan hanya mencederai lawan untuk mendapatkan koinnya. Dikira sudah selesai, mereka kembali dihadapkan dengan puluhan bandit yang bermaksud merebut koinnya, yang karena El jual gue beli, maka inilah yang terjadi. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan kepribadian mereka yang sebenarnya, meski sama-sama bandit, tapi mereka bukan pembunuh kejam yang dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain. Mereka, Inan CS, hanya mencederai dan terpaksa menjadi bandit demi makan untuk bertahan hidup, bukan membunuh demi sebuah kekuasaan. Sekembalinya mereka dari lembah dan memberikan koin sebagai tiket masuk, Inan CS kembali mendapat masalah saat nama mereka tidak ada dalam daftar buku tamu. Namun dengan skill cungur dan mumpuni dan iming-iming emas sebagai kado untuk mempelai pria, akhirnya mereka diizinkan untuk masuk. Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Yue dibawa ke pelaminan untuk bertemu calon suami alias si Ujang, di mana para tamu undangan yang hadir, termasuk Yue, akan dibuat terkejut saat mengetahui jika Ujang calon suaminya ternyata adalah seonggo mayat, alias bugang yang entah sudah berapa lama. Samsul mengawetkan mayat si Ujang ini. Dengan cepat, mereka memasukkan Yue ke dalam peti dan membawanya ke dalam bersama peti Ujang untuk diamankan. Salah satu penjaga sangat menyayangkan dengan nasib buruk yang menimpa Yue, sehingga daripada membazir mereka, memutuskan menggadabah Yue sebelum nanti sore dikuburkan. Tetapi tertawa, dikira beneran suara Ujang yang hidup lagi, rupanya itu adalah Leiwu yang mulai melancarkan rencana penyelamatan. Kedua penjaga yang ketakutan pun segera meninggalkan ruangan untuk melaporkan kejadian. Sementara mereka pergi, Lewu langsung turun dan berusaha menyadarkan Yu Sila, bukannya segera kabur. Leo yang diam-diam naksir kepada Yue pun malah berbohong dengan mengatakan jika berada dalam peti akan lebih aman. Liu juga menambahkan jika Yinan sudah mengetahui posisi mereka
sehingga setelah semua selesai, Yue tinggal menunggu kedatangan Yinan dan Ming. Padahal itu hanyalah akal-akalan Lewu yang ingin mengobrol lebih lama dengan Yu. Setelah merasa cukup akrab, Lewu mulai menunjukkan skill bernyanyinya untuk meluluhkan hati Wei. Tanpa sadar, jika suara emasnya terdengar oleh kedua penjaga tadi, yang kembali dibuat merinding. Dan tiba-tiba ternyata itu adalah Ming yang berhasil menyelamatkan Lewu dan Yue. Sementara mereka mencari jalan keluar, Yinan masih berada di dalam sembari memantau pergerakan Liu. Kebetulan, di sana ada seorang bandit Trese yang membuat kekacauan hingga membuat Liu jengkel. Sehingga, Yinan yang cerdas mengajukan diri untuk mengusirnya, dan tiba-tiba melihat kemampuan Yinan dalam menembak, membuat Liu terkesan bahkan sampai memberikan pistolnya secara cuma-cuma. Tak hanya Liu saja, sang adik yang bernama, kita panggil saja Yuli pun, Somasima dibuat kagum dengan kemampuan Yinan, hingga Yuli langsung kapincut. Tertawa tak cukup sampai situ saja, Yuli kembali dibuat kagum dengan skill berjudi yang Yinan miliki. Sehingga Yuli yang sudah kamemet pun tak bisa lagi menutupi perasaannya dan langsung menyeret Yinan ke dalam kamar pribadinya. Setibanya di kamar, Yuli terus menggoda dan mulai mengobrol terkait kehidupan masing-masing. Melihat gerak-gerik Yinan yang mencurigakan, Yuli akhirnya sadar jika ia punya tujuan lebih besar dari sekedar menghadiri acara pernikahan. Dan beruntung Yinan membiarkan Yuli tetap hidup dan berjanji tidak akan membunuhnya. Yinan hanya meminta Yuli memberikan berkas daftar perjanjian pemerintah mana saja yang bekerja sama dengan Liu. Yuli yang bimbang memilih mengikuti apa kata hatinya dan memihak pada Yinan dengan memberikan kunci berangkat secara cuma-cuma. Belum juga sampai ke lokasi berangkas, Yinan kembali dihadang oleh pendekar pisau dapur ajuannya Liu. Mengetahui Yinan mencuri kunci berangkas berisi daftar penting yang mengancam hidup mereka, si ajudan langsung mengajak Yinan duel, 1 lawan 1, dan sempat terjadi baku hantam sebentar. Yinan menghentikan pertarungan, karena memang dia tidak ada urusan dengan si ajudan, yang ketika Yinan ngaleos pergi tiba-tiba. Setelah kembali berkumpul, Yinan meminta Lewu dan Ming mengantar Yue turun gunung, sementara ia akan menyusul belakangan. Namun, karena mereka berdua menolak, Yu terpaksa pulang seorang diri dan membiarkan mereka menyelesaikan urusannya masing-masing. Tepat saat Liu akan menggadabah seorang wanita penghibur, muncullah Yunan CS yang bermaksud menghabisinya, di mana Ming yang gerengseng pun langsung nyerenteng melawan Liu seorang diri, sampai akhirnya Yinan pun meminta Liu dan Ming mencari berkas kerjasamanya saja, sementara ia akan menghadapi Liu seorang diri. Dan melihat Yunan tumbang, Ming dan Lui yang sudah menemukan berkas perjanjian pun langsung ikut menyerang Liu. Namun karena mereka berada di level yang jauh berbeda, Liu bisa dengan mudah menumbangkan keduanya tanpa mengalami kesulitan sedikit. Beruntung Yinan berhasil menyelamatkan mereka dari serangan Liu. Pertarungan kembali berlanjut dengan Yinan yang hanya menggunakan tangan kosong. Hingga ketika menemukan tombak senjata favoritnya, akhirnya Yinan berhasil membuat Liu terpojok. Tak ingin Waka menyerah, Liu kembali bangkit dan memberikan beberapa serangan. Namun karena tojos menojos adalah keahlian Yinan, Liu sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan. Sadar-sadar, Liu sudah tergunang dengan Yinan yang menunjukkan logo desa tempat kelahirannya. Disinilah akhirnya Liu sadar bahwa Yinan adalah anak keluarga pemimpin wilayah yang 20 tahun lalu ia bantai. Sehingga Liu hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa ketika Yinan melakukan ini kepadanya. Dan alangkah terkejutnya Samsul saat mendapati Liu sang guru besar sudah terbujur kaku tak bernyawa. Muak dengan semua kekacauan ini, Samsul memberitakan semua bandit untuk mencari dan menghabisi Yinan beserta jajarannya dengan iming-iming hadiah emas yang tak ternilai harganya. Tepuk tangan singkat cerita, esok Janari pun tiba. Yue yang baru tiba di desa malah mendapat perlakuan tak menyenangkan dari warga yang kembali menyeret Yue ke gunung. Bukan apa-apa, mereka warga desa hanya tak ingin mendapat masalah lagi dengan para bandit. Meski cara yang warga lakukan adalah jelas salah. Sontak hal itu membuat Se murka dengan perlakuan warga desa Gus Puguh, ladang hese hayang mawa, si balik teh iyo, kala ek dibawa ke Gunung Dewe, di mana hati nurani Andanda, hei karena tak mau dengar Inan. Kembali menegaskan
bahwa jika masih sayang dengan nyawa kalian, maka segeralah kalian tinggalkan desa ini. Tapi jika sudah bosan hidup, tinggallah di sini dan ganti baju kalian dengan kain kafan. Mumpung sekarang masih ada waktu, dan benar saja, tepat saat fajar sudah naik, datang Samsul membawa seabregan. Namun yang membuat Samsul heran adalah keadaan di sana. Benar-benar sepi, sunyi, tenang, bahkan runji trengget acan yang ketika si ajudan masih cokorowokan sambil menggertak, tiba-tiba masih tak percaya dengan akurasi tembakan dari seorang Inan. Samsul kembali menyuruh anak buahnya untuk menyerang sekali lagi. Namun apa hasilnya? Ya, Samsul kembali dibuat melongo dengan keahlian menembak Inan. Malu dengan jumlah pasukan yang lebih banyak, Samsul menyuruh pasukan untuk maju secara serentak agar membuat Inan kehilangan fokusnya. Tidak kehabisan akal, Inan membagi tugas dengan Leu dan Ming untuk menyerang mereka dari belakang. Setelah baku tembak yang cukup alot, Samsul akhirnya berhasil menembak Yunan di bagian perut. Tapi, itu belum cukup untuk membunuhnya. Sementara Inan masih baku tembak dengan Samsul. Salah satu ajudan berhasil menemukan persembunyian Yue dan melemparkan satu kantong berisi dinamit. Leu yang melihat segera melompat untuk mencegahnya, meski hal itu malah membuatnya terbunuh. Melihat saudaranya tengah sekarat di atas pangkuan Yue, Ming yang amarahan pun langsung membabi buta untuk menghabisi si ajudan. Namun karena luka tembak di bagian kaki dan postur tubuh si ajudan yang tinggi besar, membuat Ming semakin kesulitan untuk mengalahkannya. Saat sedang saling cekek itulah, muncul Yue membantu dan menikam perut si ajudan berkali-kali hingga modar. Sementara untuk Yinan, ia cukup dibuat kesulitan melawan Samsul akibat luka di perutnya. Meski pada akhirnya, Yinan berhasil membunuh bebenguk si Samsul ini. Beberapa hari setelah kejadian mengenaskan di desa Fanjing, kita akan diperlihatkan dengan Yunan dan Ming sedang mengunjungi makam Leu untuk mengirim doa, termasuk Yue yang juga akan ikut hadir juga. Setelah dendamnya terbalaskan, Inan memutuskan kembali ke kampung halaman untuk membantu warga desa di sana dan akan berhenti total dari dunia perbandannya.